Maulid Nabi bukan hanya sekedar untuk merayakan kelahiran beliau, melainkan juga untuk memetik hikmah dan pembelajaran dari kisah perjuangan beliau. Salah satu kisah perjuangan yang dapat kita petik adalah tentang akhlak beliau yang mulia. Sebagaimana hadis mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, maka dari itu kita sebagai umat Islam dapat mengenal lebih dekat Rasulullah dan meneladani akhlak mulianya dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kifayatul Atqiya, tiada kebahagiaan kecuali kita menempuh jalan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul mulia. Inilah pentingnya kita untuk mengikuti baginda Rasul. Ibnu Qayyim menafsirkan dalam Al-Quran surah An-Nisa penggalan ayat 59 bahwa kita wajib sebagai orang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya secara mutlak, karena itu merupakan kewajiban kita. Nah, lalu kenapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Yang pertama, karena baginda Rasul adalah suri teladan kita semua. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, sungguh ada di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Yang kedua, perkataan Rasul selalu benar karena berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sebagaimana ayat yang telah saya bacakan di awal, dengan kita mengikuti baginda Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengikuti baginda Rasul dan mendapatkan cintanya Allah? Yang pertama, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah dan meneladaninya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian mengikuti keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW. Banyak sunnah Rasul yang dapat kita amalkan, baik sunnah qauliyah secara perkataan maupun sunnah fi'liyah secara perbuatan. Baginda Rasul selalu berkata sopan, tapi kita sering berkata kasar. Baginda Rasul selalu ramah, tapi kita kadang suka marah-marah. Ingat, kata baginda Rasul, sabar, baca Al-Quran, dan lainnya. Yang kedua, kita harus mencintai baginda Rasul. Sabda Rasul, 3 hal. Barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya.